Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan ya nak ya pembelajaran tematiknya pada tema 4, subtema 2 pada pembelajaran ke-1. Oke anak ustazah, hari ini kita masuk di subtema 2 ya nak, tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Kemarin kita belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Untuk itu mari kita baca bersama teksnya ya nak ya. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah dan juga anak-anak yang bertemu sebagai teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Kira-kira apa menurut anak ustazah? Kemudian, anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Menurut anak ustazah, kalau kita mau menjadi anak yang pintar, kita harus seperti apa? Kalau belum tahu, mari kita baca rahasia menjadi anak pintar. Yuk, disimak bacaannya di buku tematik masing-masing dan dengarkan kita baca bersama-sama ya nak ya. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga ataupun menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Jawabannya tidak ya nak ya. Semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Jadi setiap ustazah menjelaskan materi pembelajaran di sekolah, anak-anak ustazah harus memperhatikan, tidak boleh ada yang ngobrol ataupun main-main. Kemudian kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Nah, ini juga termasuk rahasia menjadi anak pintar ya nak ya. Setelah ustazah menerangkan, berarti anak ustazah mesti mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu, tidak boleh bermalas-malasan atau menunda-nunda pekerjaan. Kemudian banyaklah membaca dan berlatih. Penting sekali ya nak ya, belajar tanpa membaca dan menulis itu juga sia-sia. Jadi kita belajar kalau hanya melihat saja tapi tanpa membaca dan menulis itu akan sia-sia. Kemudian jangan mudah menyerah, insya Allah pasti bisa anak ustazah ya. Bertanyalah kepada gurumu bila anak ustazah belum paham atau belum mengerti tentang materi yang kita pelajari. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu bertemanlah dengan banyak orang. Jadi itu merupakan rahasia menjadi anak pintar ya nak ya. Silakan dipraktekkan, dicoba dan dilakukan ya nak ya, supaya anak ustazah menjadi anak yang pintar. Kemudian setelah anak ustazah selesai membaca teks bacaan rahasia anak pintar, garis bawahi ya nak ya kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ayo yang mana? Silakan digaris bawahi boleh, distabiloin boleh. Jadi yang penting digaris bawahi yang mana penyelesaian masalahnya ya nak ya. Kemudian di sini di halaman 49 juga ada sebuah pernyataan yang memungkinkan anak ustazah untuk memberikan saran agar dapat memperoleh hak. Misalkan saja nomor 1, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, sarannya seperti apa kira-kira? Sarannya yaitu
Sebaiknya Udin pergi ke perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu banyak sekali buku tentang pengetahuan, atau Udin bisa meminjam dengan teman yang memiliki buku tersebut. Kurang lebih seperti itu ya nak ya. Silakan dikerjakan anak ustazah dan berikan saran yang terbaik. Oke, selanjutnya Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan lagi. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Kira-kira apa saran anak ustazah? Boleh dituliskan ya nak ya. Jadi sarannya adalah sebaiknya ibu guru tidak perlu membeli kertas baru karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Nah, boleh ditulis anak ustazah. Oke, selanjutnya bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita menggunakan penjumlahan yaitu pengurangan ya nak ya. Jadi kertas tersedianya berapa dikurangi kertas terpakai dan kira-kira kertas tersisa berapa. Jadi anak ustazah mencari kemungkinan kertas yang tersedia dan juga yang dikurangi dengan kertas terpakai. Yang hasilnya yaitu harus 40. Jadi ustazah contohkan yaitu misal 160 dikurangi 120, maka hasilnya adalah 40. Jadi 160 itu merupakan kertas yang tersedia dan dikurangi kertas yang terpakainya yaitu 120, maka kertas yang tersisa adalah 40. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi anak ustazah buatlah 5 kemungkinan lain selain yang ustazah contohkan barusan, dan tentukan banyak kertas di awal dan juga tentukan juga banyak kertas yang terpakai. Yang pasti hasilnya yaitu tetap kertas tersisanya yaitu 40. Oke, paham tuh mana ustazah? Oke, selanjutnya, nah yang ini buatlah satu kemungkinan permasalahan yang lain. Ini tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya. Cukup yang tadi saja 1 sampai 5. Jadi ini kita lewati dan tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya, setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Nah, di sini ada contoh gerakan dasar untuk menari ya nak ya. Yang pertama itu tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Yang kedua, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Jadi anak ustazah boleh dilihat itu contoh pada gambarnya itu ya nak ya. Lalu melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Lalu sebaliknya melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Jadi anak ustazah bisa dilihat cara-caranya dengan mengamati gambarnya ya nak ya. Mulai dari gerakan yang tegak berdiri sampai melompat, meloncat ke kanan dan ke kiri, kemudian kembali ke gerakan pertama. Atau anak ustazah bisa menciptakan gerakan kaki sendiri sesuai keinginan anak ustazah. Nah, berikut ustazah contohkan gerakan kaki dasarnya ya nak ya. Oke anak ustazah akan memperagakan gerakan kaki dasar sebagai berikut. Langkah yang pertama, anak ustazah mesti berdiri yang tegak. Sudah, kemudian anak ustazah putar ke kanan sebanyak 4 hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 hitungan. Kemudian anak ustazah berjalan ke sebelah kanan perlahan sebanyak 8 langkah seperti ini. 1, 2, 3,
itu anak ustazah putar ke sebelah kiri anak ustazah sebanyak 4 hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian sebaliknya anak ustazah menghadap ke sebelah kanan lagi, lalu anak ustazah melompat sebanyak 2 kali seperti ini. 1, 2. Setelah itu anak ustazah putar lagi sebanyak 4 hitungan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu ya nak ya, ulangi sebanyak 4 kali. Nah seperti itu ya nak ya, contoh memperagakan gerakan kaki dasar. Selanjutnya anak ustazah bisa membuat video tentang gerakan-gerakan kaki dasar seperti yang ustazah contohkan tadi, atau anak ustazah bisa menambah dengan gerakan kreasi. Silakan diperagakan ya anak ustazah. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum anak ustazah. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan anak ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, syukron anak ustazah.